Insya Allah. Siapa yang bersin kakak lah barusan? Mantap lah itu. Penghargaan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sudah hadir silahkan absen. Ya, sambil menunggu yang lain ya, silahkan absen. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Banati saffu tsani 'ashar rahimani wa rahimakunallah jami'a. Waffaqakunallah wa hadakun. Al-yawm ya banat, alhamdulillah nastamir darsana fi al-qa'id al-muthla fi sifatillah wa asma'ihil husna. Wa sanatanawal insyaallah al-qa'idah as-sabi'ah fi sifatillahi ta'ala wa qad bayyantu bil ams bayanan yasiran fi sifatillahi ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Naam. Wa qabla kulli syai' as'alukun ar-rida silfani. Mal maqsud bil qa'idah as-sabi'ah sifatullahi ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Ma ma'na? Bayini. Berarti tidak ikut Zoom dan tidak mendengarkan YouTube, ya kan? Iya, berarti. Baik. Mana si Suci ini? Kenapa menghilang Suci? Oke, Siti Marhamah. Siti Marhamah. Buka kameranya. Ayo pakai jilbabnya dulu. Aina Siti Marhamah? Baik, Siti Marhamah. Mal maqsud bil qa'idah as-sabi'ah sifatullahi ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Mal maqsudu bi al qa'idah? Sebentar-sebentar aja ya.
Aisyah Ayu, ya Allah, ini bukan sebentar Siti Marhamah. Masih murojaah ini. Suci, Ramadhani. Ma ma'nahu ya suci? Buka mic-nya. Mal maksud sifatullah ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Suci. Tidak boleh menetapkan sifat Allah tanpa dalil. Iya betul, barakallahu fiik. Tauqifiyah artinya sifat Allah Subhanahu wa taala itu berlandaskan dalil, ya, dari Quran dan sunnah. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ini adalah sifat Allah, maka kita tidak boleh bilang ini sifat Allah, ya, dari Al-Quran maupun hadis. La majala lil aqli fiha, ya, akal kita tidak punya peran dalam menentukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Arida Silvani? Siti Marhamah? Yang lainnya paham? Baik. Fala nuthbit lillahi ta'ala minas sifati illa ma dallal kitabu was sunnah ala thubutihi. Ya, maka kita tidak boleh menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali ada dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis yang menyatakan ini sifat Allah, begitu. Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang hal ini, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuh. Ya, Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati tentang zatnya. Awasafahu bihi rasuluhu, atau yang disifati oleh Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsuh, berarti ini dari Al-Quran, ya kan? Aw wasafahu bihi rasuluhu, ini dari hadis. Jadi sifat Allah itu, ya, tidak diambil kecuali dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sama, kaidah ketujuh sama dengan bagaimana cara kita menentukan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di kaidah kelima tentang nama Allah sama. Asma'ullah Ta'ala tauqifiyah. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya tauqifiyah juga, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. La majala lil aqli fiha. Sifat Allah juga seperti itu. Baik. Nah, kemarin kita bahas ini. Walidalalatil kitabi was sunnah ala thubutis sifah thalathatu aujuh. Ya. Indikasi atau dilalah itu indikasi, ya. Dalam Al-Quran dan Sunnah tentang ketetapan sifat, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah, ya, dalam menetapkan sifatnya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis ada 3 cara, ya, yang sering dipakai. Ya, kalau ada ketiga ini, ya, atau salah satunya, maka jelas itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-tasrihu bis sifah. Allah langsung sebutkan sifatnya secara jelas. At-tasrih, sharih, jelas. As-sifah, sifat Allah. Allah sebutkan langsung sifatnya secara jelas. Seperti apa? Al-izzah. Ya, al-izzah. Al-izzah artinya apa? Kemuliaan, ya kan, keperkasaan, kemuliaan.
Walillahil izzatu walirasulihi walakinnal, ada kan? Sudah kalian hafal kan ayatnya kan? Walillahil izzatu, ya Allah sebutkan langsung, ya, dan milik Allah lah keperkasaan, kemuliaan. Wal quwwah, quwwah apa? Kekuatan. Innallaha dzul quwwatil, dzul arsy wal quwwatil matin, seperti itu. Atau Ustazah salah. Itu ada disebutkan ya dalam Al-Quran secara langsung, al-quwwah, kekuatan. Dan ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmah, ya. Ar-Rahmah, sifat Allah Ar-Rahmah, Maha Pengasih, ya. Berkasih sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sebutkan langsung. Ya, Al-Batsh. Ma makna batsh? Siksa atau hukuman. Inna batsya rabbika lasyadid. Ada kan dalam Al-Quran kan? Langsung disebutkan Allah secara jelas. Wal wajh. Ya, wal wajh. Ma makna al wajh? Ma makna al wajh? Jihan Lutfiyah, ma makna al wajh? Apa arti wajah? Wajhun. Apa arti wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, Jihan Lutfiyah? Tasya, ma makna al-wajh? Gak tahu Ustazah, pakai isyarat aja ya, mic-nya tidak dibuka. Sofi Oril, ma makna al-wajh? Wajah. Kan itu, iya, wajah. Ya, dan ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, wajh. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Boleh enggak kita tafsirkan wajah Allah seperti ini dan itu? Tidak boleh, ada rambu-rambunya di kaidah keberapa tuh? Di kaidah ke-6. Tasbih, tidak boleh tasbih, menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. La yajuz. Atau kita bayangkan bagaimana wajah Allah, boleh? Tidak boleh masuk ke rambu. Kaidah ke-6 juga at-takyif. Tidak boleh takyif, tidak boleh tamtsil, ya kan? Baik, barakallahu fikun. Wal yadain. Dua tangan. Baik. Bal yadahu mabsutatan. Allah sebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Wa nahwihima. Yang kedua, indikasi dalam Al-Quran ataupun hadis bahwasannya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah tadammunul ismi laha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama, ya, namanya, nama Allah, yang mana kita ketahui bahwasannya setiap nama pasti punya sifat, ya kan? Ya, nama itu mengandung sifat. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadammunul ismi, menyebutkan nama yang terkandung sifat, maka taib, sifatnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Al-Ghafur, ya. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Taib. Maha Pengampun. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Dalam nama Allah Al-Ghafur terkandung makna sifat. Apa sifatnya? Pengampunan, maghfirah. As-Sami', Allah Maha mendengar. Nama Allah Subhanahu wa taala terkandung sifat di dalam nama ini. Apa sifatnya? Allah mendengar, pendengaran. Baik, silakan kalian lihat juga kaidah ketiga
tentang asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, indikasi ya kalau ada hal ini di dalam Alkitab, Al-Quran dan hadis, maka ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga, at-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha. Menyebutkan ya kata kerja fi'il atau kata benda yang menunjukkan sifat. Kata kerja atau kata benda yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya al-istiwa 'alal arsy. Contohnya bersemayam di atas arasy. Bersemayam di atas arasy adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Allah menyebutkan fi'ilnya, kata kerjanya dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arasy-Nya istawa. Istawa bersemayam. Istawa adalah fi'il. Allah sebutkan fi'il. Yang mana fi'il ini terkandung di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Lagi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilu rabbuna. Yanzilu fi'il, ya kan? Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya, pakai kata yanzilu, pakai fi'il. Di dalam fi'il ini mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala an-nuzul ila sama'id dunya. Mengandung sifat turun ke langit dunia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajaa, jaa fi'il, Allah sebutkan dalam Al-Quran fi'il, yang mana di dalam fi'il jaa terkandung makna sifatnya al-maji, ya, yang datang, lil fasli, untuk apa? Lil fasli, di hari pengadilan, ya, di hari kiamat, bainal ibad yaumal qiyamah wal intiqam minal mujrimin. Taib, ha huwa ya banat, fahimtunna? Fahimtunna? Taib, jamil, barakallahu fiik. Ada satu lagi, inna minal mujrimina muntaqimun. Tadi dibilang Allah menyebutkan fi'il, ya, atau isim. Muntaqim, muntaqim adalah isim, ya. Muntaqimun, muntaqim adalah isim. Terkandung sifat apa? Al-intiqam minal mujrimin. Ya, Allah yaji'u lil fasli bainal ibadi yaumal qiyamah wal intiqam minal mujrimin. Gitu. Barakallahu fikun. Fi soal ya banat, qabla an nakhtu ila al-fasli ats-tsalits. Qawaidun fi adillatil asma'i was sifat. Fi soal. Baik. Illam tas'alna nastamir. Baik, nastamir insyaallah. Naam, al-faslu ats-tsalits. Al-faslul awal bahasna amma ya Nurul Adinda. Di faslul awal kita membahas tentang apa, Nurul Adinda? Di bab pertama Nurul Adinda kita membahas tentang apa, Kak? Buka mic-nya. Apa yang kita bahas di bab pertama? Nama-nama Allah.
Kaidah. Ya, dalam masalah asma, ya, dalam masalah asma Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kaidah di bab pertama ya? Jian Lutfia, ada berapa kaidah di bab pertama Jian Lutfia? Ada 7 ya, ada 7 cara bagaimana kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mensikapi nama Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kaidah. Ya, bab yang kedua kita bahas tentang apa Aisyah Husni? Aisyah Husni. Assalamualaikum, ini sepertinya ada gangguannya. Lagi ada gangguan ya yang Zoom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ada ini ya sinyalnya ya. Ya, yang kedua, bab kedua kita membahas tentang apa Jian Lutfia? Aisyah Husni tadi ya, afwan. Aisyah Husni. Iya, kaidah-kaidah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kaidah? 7 juga ya. Ada 7 kaidah juga. Taib. Walan ya, kita sekarang masuk ke bab ketiga. Yang akan kita bahas di bab ketiga ini adalah qawaid fi adillatil asma'i was sifat. Ya. Kaidah-kaidah mengenai dalil-dalil asma Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah-kaidah mengenai dalil-dalil asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Putri Khairun Nisa, Balkis yang tidak menghidupkan kamera, silakan hidupkan kameranya ya. Man taqra, tafaddalna, man taqra. Man taqra. La ahad turidul qiraah. تفضل اقرأي. Wasunnatu sunnatu rasulihi Taib, itu dia sayang. Taib, falatus bitu asma Allah bighairihima. Taib, iya betul, bighairihima. Ya, kaidah yang pertama tentang bagaimana kita menanggapi dalil-dalil tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, al-adillatul lati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil ya untuk menetapkan
nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu wajib dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaidahnya. Dalil-dalil untuk menetapkan, menentukan yang mana nama Allah dan yang mana sifat Allah Subhanahu wa taala itu wajib pakai dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Tidak boleh dari dalil-dalil yang lain. Fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighairihima. Maka karena kaidah yang pertama bilang tidak boleh kita menetapkan nama dan sifat Allah kecuali dari Quran dan Sunnah, maka karena itu tidak bisa kita menetapkan nama Allah dan sifat Allah kecuali atau tanpa berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Tafadhali iqra'i. Itsbatuhu wajaba itsbatuhu. Naam. Nafyuhu diddihi. Baik, sampai sini dulu. Kamali diddihi. Ya, kita bahas. Berdasarkan kaidah di atas, ya, kita tidak boleh menetapkan nama Allah dan sifat Allah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, berdasarkan kaidah itu, maka apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah, ya, tentang penisbatan nama Allah ataupun sifat-sifatnya, maka kita wajib menetapkan itu adalah nama Allah dan sifatnya. Ya, kalau ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan ini sifat Allah dan Quran, maka kita wajib menetapkan itu nama Allah dan sifatnya. Wa ma warada nafyuhu fihi ma wajaba nafyuhu ma'a itsbati kamali diddihi. Nah, kalau ada sifat Allah dan nama Allah, ya, di dalam Al-Quran yang tercantum di dalamnya penafian, maka wajib untuk kita menetapkan lawan dari kata penafian tersebut. Misalnya, ini kita bahas kemarin tentang ini di kaidah sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau di sifat Allah. Oh, dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala tidak mati, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan maha hidup. Harus kita bilang seperti itu. Jadi kebalikan nafinya harus kita sebutkan. Dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Faham? Ya. Allah Subhanahu wa taala maha adil dan sebentar, apa ya, contoh yang lain, bentar ya Kak, apa aja.
Coba kalian pikirkan juga apa contohnya. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya, mengampuni dosa hamba dan penyayang. Kenapa Hanifah? Udah oyong. Masih jam pertama ini. Ayo cari contohnya. Kok banyak sekali yang nggak ngidupin kamera ya, lagi makan ya. Baik. Oke, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang ini ya. Waktunya sudah habis. Hadza ya banat, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Silahkan yang belum absen di chat Zoom, silahkan absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulna ya banat wa alaikumus salam fi alif wal lam wa alaikumus salam. Baik, Jamil. Kak, aina ininya Kak. Absennya mana Kak? Chat.